Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam pemirsa. Jadi melanjutkan materi dari yang kemarin yaitu model infrastruktur jaringan. Di penjelasan kali ini kita akan belajar bersama mengenai standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Rohman dengan NIM 22050974036. Oke, mungkin apa saja sih yang akan kita pelajari ini nantinya? Yang pertama tentunya pengertian atau apa sih itu standarisasi jaringan komputer, dan yang kedua adalah OSI, model OSI dalam standarisasi jaringan komputer, dan TCP atau IP model. Jadi nanti kita akan lihat perbedaan dan perbandingannya. Lalu yang ketiga adalah protokol TCP dan UDP dalam mengirim suatu data. Yang selanjutnya adalah network protokol atau protokol-protokol yang ada dalam satu jaringan komputer. Oke, lanjut. Sebelumnya, apa itu standarisasi jaringan? Singkatnya, standarisasi jaringan adalah penerapan standar yang konsisten dan tetap untuk komunikasi dan interaksi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain atau antar jaringan satu dengan jaringan yang lain. Standarisasi ini meliputi dari protokol komunikasi, tata letak fisik perangkat keras, pengaturan konfigurasi, dan prosedur operasional yang memiliki standar agar perangkat dari berbagai vendor dapat bekerja secara harmonis dalam jaringan yang sama. Nah, dalam beberapa vendor ini maksudnya gimana? Misal, ketika tidak terjadi standarisasi jaringan, ketika Cisco membuat suatu router, katakanlah membuat suatu router, maka tidak akan bisa berkomunikasi dengan router yang dibuat oleh Mikrotik karena mereka bukan merupakan vendor yang sama. Oke, sebelumnya ini adalah perbandingan antara model standarisasi jaringan model OSI dan model TCP/IP. Sebelumnya model OSI, OSI layer atau Open System Interconnection merupakan salah satu dari, mungkin ada dua untuk saat ini, model standarisasi dalam satu jaringan komputer yang tentunya terdiri dari 7 layer, mulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Sedangkan jika kita melihat di model TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, tidak sekompleks model OSI layer yang ada di sebelah kiri. Jadi di aplikasi presentation session di OSI merupakan layer application pada model TCP/IP, dan transport tetaplah transport, network dan network. Sedangkan data link dan physical merupakan layer network interface pada TCP/IP. Jadi di model TCP/IP ini lebih ringkas dari OSI layer. Nah, mungkin untuk perbandingan lebih jelasnya seperti ini, pada OSI layer ke-7 di application layer, presentation session itu yang seperti saya katakan sebelumnya sama dengan application layer pada model TCP, merupakan suatu interface antara suatu jaringan dengan pengguna yang bisa memuat protokol FTP atau untuk file transfer protokol, HTTP untuk web, SMTP, IMAP, POP3 ini untuk email, terus Telnet ini untuk remote, lalu ada DNS sama DHCP server. Lalu yang kedua di present, di transport ini sama, yaitu memuat protokol-protokol pada jaringan, yaitu ada TCP sama UDP yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut. Terus di network tentunya ada IP dan ICMP. Sebenarnya ada beberapa protokol, contoh protokol lain seperti ARP, Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan MAC address dari sebuah komputer atau perangkat. Lalu ada
RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui MAC address dari IP, jadi kebalikan dari ARP. Terus jika kita lihat di data link layer itu sama network access di TCP/IP itu mungkin hampir sama, yaitu Ethernet, WAN, dan lain sebagainya. Ada juga fiber optic dan wireless di physical layer dari kedua model. Nah, ini adalah perbandingan dari TCP dan UDP. Adalah kedua protokol dalam pengiriman suatu data pada jaringan komputer. Di TCP itu tentunya ada connection oriented, UDP itu connectionless atau tanpa koneksi, jadi mereka langsung menyebar begitu saja. Kalau TCP itu ada sinkronisasi, ini handshake, kurang pas, handshake. Kalau UDP tanpa handshake, dan kalau di TCP ada retransmission atau bisa mentransmisikan ulang ketika suatu data ini tidak sampai dengan sempurna pada penerimanya. Untuk TCP ini biasa digunakan pada email, file sharing, sama downloading. Untuk UDP sendiri biasa kita temui di voice streaming dan video streaming. Tentunya ada kelebihan masing-masing, di mana UDP tentunya akan sedikit lebih cepat dan real time dibanding TCP karena tidak ada sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Lalu selanjutnya adalah network protokol. Jadi dalam jaringan komputer ini memiliki protokol-protokol yang sangat banyak sekali. Nah, protokol-protokol ini mengisi atau menggunakan suatu port yang mana port yang sudah reserve ini dari range 0 sampai 1023 merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan secara standar oleh IANA, Internet Assigned Number Authority, dan hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Misal di FTP di port 21, SSH di port 22, Telnet 23, SMTP 25, POP3 110, dan lain sebagainya. Terima kasih.